Untuk praktikum osmosis, alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah tempat bening yang telah diisi oleh air, lalu ada garam, lalu ada 2 buah potong kentang yang sudah diukur dengan panjangnya yaitu 2 cm, lebar 1 cm, dan tebalnya 2 mm. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat larutan garam dengan kadarnya yaitu 20%. Di sini kita akan mencampurkan garam ke dalam air untuk membuat larutan garam. Kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita akan aduk. Pastikan garam ini larut ke dalam air. Setelah garam dimasukkan ke dalam air biasa dan sudah diaduk, maka garam pun akan larut di dalam air. Nah, di sini bisa terlihat bahwa air yang diberikan garam warnanya menjadi lebih putih, sedangkan air ledeng dia masih dalam keadaan semula, yaitu masih berwarna bening. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan 2 buah kentang, ya. Masing-masing ini akan dimasukkan ke dalam air garam dan juga air ledeng. Namun sebelumnya kita harus pastikan kembali terkait dengan ukuran dari kentang tersebut sama atau tidak. Baik, untuk ukurannya sendiri ya. Untuk panjangnya yaitu sekitar 2 cm dengan lebarnya yaitu 1 cm dan ketebalannya yaitu saya mengambilnya 0,4 mm. Dari kedua potong kentang ini ya akan kita masukkan ke dalam masing-masing air garam dan juga ke dalam air ledeng. Kita masukkan satu per satu. Setelah kentang dimasukkan ke dalam masing-masing dalam larutan ini, kita akan tunggu selama 20 menit untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Setelah 20 menit berlangsung, selanjutnya kita akan mengangkat kedua potongan kentang ini dan akan kita tiriskan terlebih dahulu di atas tisu. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan kedua dari potongan kentang ini berdasarkan dari rendaman airnya. Yang pertama dengan air ledeng dan yang kedua adalah dengan air garam. Nah, untuk yang pertama kita lihat ya, kita rasakan dari segi tekstur. Untuk yang air ledeng, teksturnya masih sama seperti awal, yaitu keras ya, teksturnya masih keras. Sedangkan dari kentang yang direndam di dalam air garam, dia agak lebih lembek ya. Dia teksturnya lebih lembek dari yang sebelumnya. Kita lihat ini yang air ledeng ya, dia kuat, masih keras, sedangkan yang air garam dia lunak ya teksturnya. Baik, selanjutnya kita akan mengukur dari segi panjang, lebar, dan juga tebalnya. Untuk yang air ledeng ya, untuk panjangnya dia mengalami penambahan panjang ya, sekitar 0,1 mili ya, sekitar 0,1 mili. Adapun untuk lebarnya dia mengalami penambahan yang sama ya, 0,1 mili. Dan untuk tebalnya
Kita periksa dari awal dia 0,4 dan sekarang dia masih tetap ya sama 0,4. Lalu untuk yang air garam kita akan ukur kembali dari panjang, lebar, dan tebalnya. Untuk panjangnya kita ukur, nah ya, dari yang semula ukurannya itu 2 cm, sekarang dia menyusut menjadi 1,8 cm. Itu untuk panjangnya. Lalu untuk lebarnya dia mengalami penyusutan sebesar 0,1 cm ya, atau 1 mili. Yang tadinya panjangnya 1 cm, sekarang dia menjadi 0,9 cm. Adapun tebalnya kita ukur dari yang semula 0,4, dia sekarang berada di 0,3 cm atau 3 mili. Itu dari kedua perbedaan antara kentang yang direndam di air ledeng dan juga kentang yang direndam di dalam air garam. Baik, percobaan selanjutnya yaitu adalah difusi. Nah, untuk percobaan difusi ini, untuk alat dan bahannya, yang pertama adalah wadah yang berisi air dan juga zat pewarna. Nah, zat pewarna di sini saya menggunakannya adalah betadine. Ya, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama kita siapkan dulu air yang ada di dalam wadah bening. Lalu selanjutnya kita akan tetesi zat pewarna ke dalam air yang ada di dalam wadah ini. Lalu kita akan amati yang terjadi pada air di dalamnya. Kita teteskan sebanyak kurang lebih 5 tetes dulu. Ya, sudah. Lalu kita perhatikan perubahan warnanya. Nah, ini bisa digoyangkan atau juga bisa diaduk, teman-teman semua. Setelah kita tunggu beberapa saat, ya, akhirnya betadinnya tercampur dengan air. Dalam hal ini terjadi proses difusi, yaitu proses berpindahnya suatu zat dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah untuk menyamakan konsentrasi dari kedua tempat. Nah, dalam hal ini zat pewarna atau betadine sebagai zat dengan konsentrasi tinggi dan air sebagai zat dengan konsentrasi yang rendah. Pembahasan serta kesimpulan dari percobaan yang pertama yaitu osmosis. Di sini kentang sebagai tumbuhan, dia memiliki dinding sel yang bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat yang terlarut. Sedangkan membran sitoplasmanya bersifat semi permeabel. Jadi jika sel tersebut diletakkan dalam cairan yang hipotonis, dalam hal ini cairan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Nah, contoh yang kita lakukan adalah dengan air ledeng. Nah, air akan berosmosis melalui sitoplasma ke dalam vakuola. Hal tersebut terjadi karena vakuola di dalam tumbuhan berisi cairan yang mengandung zat-zat terlarut, sehingga hipertonis atau memiliki konsentrasi yang tinggi, lebih pekat dibandingkan dengan air yang ada di luar sel. Akibat adanya air yang masuk tadi, maka akan terjadi tekanan di dalam vakuola terhadap membran sitoplasma dan dinding sel. Tekanan tersebut disebut juga sebagai tekanan turgor. Sebaliknya, jika sel ditempatkan di dalam larutan yang lebih pekat dibandingkan dengan larutan vakuola, seperti yang kita lakukan tadi, yaitu dengan larutan garam, dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada larutan yang ada di dalam vakuola.
Dengan konsentrasi yang tinggi ini, maka air akan keluar dari vakuola sehingga membran sitoplasma akan mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Dari peristiwa ini disebut sebagai plasmolisis. Di dalam kentang yang direndam ke dalam larutan garam itu terjadi plasmolisis karena membran sitoplasmanya mengalami pengkerutan, ya. Seperti kita lihat tadi, dia mengalami perubahan tekstur yang tadinya dari keras menjadi lunak, dan juga perubahan dari panjang, lebar serta tebalnya yang menyusut. Adapun yang direndam dengan air ledeng, dia tetap dengan posisi yang sama, bahkan bertambah lebih, ya, akibat daripada tekanan turgor di dalam larutan vakuola di sel tumbuhan tersebut. Lalu, mengapa kentang yang direndam di dalam air garam dia bisa menyusut dan lunak? Nah, hal ini terjadi karena proses difusi air melalui membran sel atau disebut dengan osmosis, di mana air garam di sini dia sifatnya hipertonis atau memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan air yang ada di dalam kentang yang sifatnya itu hipotonis atau konsentrasinya rendah. Nah, sehingga air yang ada di dalam kentang atau di dalam vakuola dia akan keluar menuju ke air garam yang lebih pekat konsentrasinya, yang mengakibatkan kadar air di dalam kentang itu menjadi berkurang. Hal itulah yang membuat kentang ini dia mengalami penyusutan dan pelunakan. Pembahasan serta kesimpulan dari percobaan kedua yaitu difusi. Nah, di sini yang kita lakukan adalah memberikan zat pewarna ke dalam air di dalam wadah yang bening. Nah, difusi ini merupakan suatu proses berpindahnya suatu zat dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah untuk menyamakan konsentrasi antara dua tempat tersebut. Nah, difusi ini dapat diartikan sebagai menyebarnya atau mengalirnya atau meluasnya suatu zat ke segala arah. Dalam hal ini tadi kita sudah lihat dari percobaan kedua saat kita meneteskan betadin dan kita sedikit menggoyangkan atau mengaduknya, ya, itu betadin itu mengalir, menyebar dan meluas ke segala arah. Dalam hal ini betadin sebagai konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah yaitu air.